Oke, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang membuat jadwal. Di sini kita membuat jadwal itu bisa membuat jadwal yang hanya sekali, dan kita bisa menjadwal untuk yang berulang kali. Jadi kita hanya cukup satu kali membuat. Ini biasanya diperuntukkan untuk di dalam sebuah kelas, di dalam perkuliahan, yang itu melakukan pengulangan lah. Untuk membuatnya bisa simak berikut ini. Pertama kita akan ke meeting, karena akun kita modelnya tadi untuk meeting ya, bukan webinar. Meeting. Nah, di sini pertama-tama tampilan awalnya seperti ini. Di sini upcoming ini adalah yang akan datang. Ini ketika sudah berlangsung. Sonarumnya ini template-nya, karena belum ada template-nya sama sekali. Oke, untuk membuat jadwal kita bisa schedule meeting di bagian sini. Kita klik. Nah, di sini adalah halaman untuk membuat sebuah meeting. Oke. Di sini kita akan beri judul, misalnya belajar membuat room. Oke, deskripsinya belajar untuk sekali jadwal. Jadi di sini untuk sekali jadwal dulu ya, yang pertama dicontohkan. Nah, kita akan pilih dulu waktunya. Sini klik di sini untuk kegiatan kapan ini. Misalnya kita akan melangsungkan kegiatan pada tanggal 30. Jamnya di sini format 12 jam ya. Jadi kalian biasanya mulai kegiatan itu dari jam 8. Nah, di sini kita setel dulu mau acaranya jam 8 pagi atau jam 8 malam mulainya. 8 pagi. Dan estimasi durasinya. Kebanyakan di kita kalau rapat atau kegiatan durasinya sampai selesai. Jadi ambil estimasi yang memungkinkan lah waktunya untuk dijadwalkan. Kalau di dalam penjadwalan kelas, belajar misalnya di sekolah atau di perkuliahan, kalian bisa udah tahu durasi yang akan dipakai berapa jam dan berapa menit. Di sini HR bukan hari ya, di sini hour artinya berapa jam. Misalnya kegiatannya akan berlangsung selama 3 jam 30 menit. Nah, hitungan menitnya kelipatan 15, 30 sampai 45. 3.15 atau 3.30 misalnya akan berakhir. Nah, di sini time zone-nya juga jangan lupa diatur. Tergantung daerah kita yang menyesuaikan. Biasanya kita akan menggunakan untuk di Kalimantan Selatan kita akan menggunakan +8. Walaupun nggak ada, cari aja yang +8. Kalian bisa pakai Kuala Lumpur, Singapura, Perth, Hong Kong, Beijing. Nah, kali ini saya akan menggunakan Kuala Lumpur. Oke, nah di sini ada tampilan registrasi. Registrasi ini sebelum peserta itu masuk atau siapa yang mengikuti acara yang kalian buat ini, kalian ingin itu ada registrasi atau tidak. Kalau tidak ada, kalian tidak usah di checklist tampilan ininya. Kalau kalian ingin mencoba untuk registrasi, mungkin itu di video tersendiri karena lumayan banyak penjelasannya untuk yang registrasi. Nah, untuk meeting ID kalian bisa menggunakan generate automatically atau personal meeting ID. Kalau personal meeting ID ini kalian akan membuatnya sudah tetap ini personal meeting ID-nya. Ketika orang itu punya personal meeting ID kalian, dia bisa join. Asalkan tahu passcode-nya, artinya keamanannya. Nah, untuk amannya, kalau kalian membuat jadwalnya banyak, kalian akan membuat yang generate automatically aja. Di sini passcode-nya kalian bisa custom, terserah kalian. Cuma di sini ada limitnya nih. Coba kita coba. Tuh 2 4 5 6 7 8. Nah, cuma sampai 10 digit, tapi ini bisa custom, bukan cuma angka. Jadi misalnya coba 20. Nah, coba 20.
atau apa, ini terserah kalian untuk penjadwalannya. Misalnya belajar saja. Waiting room di sini adalah ketika peserta itu masuk, dia bisa langsung masuk ke room utama atau ke ruang tunggu dulu. Kalau ke ruang tunggu, nanti kalian yang sebagai host yang harus mengizinkan peserta itu untuk masuk ke dalam room utama. Nah, settingan video di sini di off kan terserah kalian. Ini bisa di on kan. Tapi untuk hemat bandwidth kalian bisa off kan saja. Audionya tetap saja. Nah, di sini adalah meeting checklist, meeting option yang paling penting menurut saya. Di sini ada join before host. Kenapa? Karena kalau yang sudah terjadwal atau acaranya itu misalnya dalam kelas, dalam sekolah, dalam perkuliahan, belum tentu si host ini bisa selalu join duluan. Jadi alangkah baiknya ini di checklist duluan. Kalau kalian tidak checklist, ketika kalian belum masuk ke room utama, kalian tidak akan peserta tidak akan bisa masuk ke roomnya. Kalau kalian checklist ini, peserta itu bisa masuk walaupun tanpa kehadiran host. Di sini di mute, artinya ketika peserta itu masuk akan di mute. Nah, untuk only authenticate user, di sini adalah user yang benar-benar sudah memiliki akun Zoom. Walaupun dia login menggunakan Google, kalau yang authenticate user ini, kalian si peserta tidak akan bisa join lewat browser saja. Misalnya ada yang cuma dapat linknya atau dapat passcode-nya bisa masukin lewat browser. Nah, kalian bisa antisipasi itu dengan ini. Tapi kan alangkah baiknya kalau misalnya pesertanya yang awam dengan teknologi, baiknya tidak usah di checklist saja. Tapi kalau dalam kegiatan resmi, misalnya seminar nasional, apalagi seminar internasional, alangkah baiknya kalian ini agar yang benar-benar mengikuti itu orang-orang yang ingin lah, bahasanya yang ingin dan terverifikasi. Nah, di sini ada automatically record meeting. Meetingnya kan terserah host kalian, apakah kalian ingin rekam atau tidak. Langkah baiknya tidak usah saran saya ini tidak usah diklik, tidak apa-apa, kalian bisa record dari ketika kegiatan itu sudah mulai. Di sini ada alternative host. Alternative host ini yang sudah masuk di dalam lingkup kita. Misalnya tadi di member, saya bisa tambahkan yang di dalam member itu akun utamanya tadi, akun utama AppKeep. Nah, tapi harus tanya dulu sama akun utama AppKeep siapa aja yang di dalam situ yang bisa dijadikan alternative hostnya. Oke, ketika sudah, kalian bisa simpan. Nah, di sini akan muncul seperti ini ketika sudah. Nah, ini meeting ID-nya di generate kan tadi awal tadi 72 kalau tidak salah yang punya personal meetingnya. Nah, passcode-nya tadi yang udah kita buat. Nah, terus apa bedanya dengan invite link di sini? Invite link di sini ketika peserta itu kita bagikan invite link ini, dia tidak perlu lagi memasukkan passcode-nya. Jadi tinggal klik link, dia udah bisa langsung masuk ke dalam room kita. Nah, kita bisa edit dan bisa start meetingnya. Oke, ini tadi jatuhnya tanggal 30. Nah, di sini juga bisa dikoneksikan dengan Google Calendar, Outlook Calendar, dan Yahoo Calendar. Nah, oke, tadi seperti di awal saya akan menjelaskan tentang membuat jadwal yang satu kali dan membuat jadwal yang berulang. Oke. Di sini ini tadi membuat jadwal satu kali ya. Kali ini saya akan membuat jadwal yang berulang. Oke, kita schedule lagi. Judulnya belajar membuat room berulang. Oke, singkat saja ini seperti yang tadi. Kalian boleh copy paste atau boleh juga dikosongkan karena ini hanya opsional. Oke, jadwalnya. Nah, yang membedakan yang satu kali dan berulang yaitu adalah di bagian recurring meeting. Kalian bisa klik ini.
Tapi jadwalnya, durasinya kalian tentukan dulu mau berapa kali setiap pelaksanaannya. Misalnya 2 jam. Itu mulai setiap jam 8 dan dimulai dari tanggal 21 misalnya. Karena itu hari Senin ya. Oke, mau itu pengulangannya per hari, mau berapa hari atau dalam mingguan. Mingguan itu kalian juga bisa pilih harinya. Misalnya hari Senin, Rabu, sama Jumat. Nah, terus di sini ini akan berakhirnya kapan? Pengulangan ini akan berakhirnya kapan? Kalian bisa tentukan tanggal berakhirnya atau kalian bisa pilih yang di bagian samping ini setelah berapa kali pertemuan. Artinya setelah berapa kali nih terjadi pengulangan. Biasanya dalam kelas kita udah bisa menghitung, misalnya dalam perkuliahan efektifnya berapa belas kali, 16 kali misalnya tatap mukanya atau 14 kali. Kalian bisa setting itu. Jadi itu akan terjadi pengulangan setelah 16 kali. Oke, sama seperti yang tadi untuk registrasinya, passcode-nya bisa kalian ganti juga, bisa custom. Belajar 2. Nah, misalnya ini op-nya. Nah, jangan lupa di sini di checklist enable join before host agar kalian tidak harus selalu masuk duluan. Tapi kalau kalian menginginkan itu, kalian bisa checklist itu. Nah, jadi yang membedakan tadi untuk pengulangan tadi yang di bagian recurring meeting itu di checklist dan kalian tentukan itu mau pengulangannya berapa kali. Repeatnya every week atau tiap berapa minggu nih pengulangannya. Saya dalam 1 minggu, saya perkuliahan pasti 1 minggu ya. Dalam 1 minggu tadi Senin, Rabu, sama Jumat. Nah, kalau kalian sudah bisa kalian save. Nah, yang kalian bagikan itu bisa linknya dan bisa meeting ID sama passcode-nya. Jadi kalau link ini tadi dia bisa langsung masuk tanpa masukin passcode lagi. Oke, biasanya di sini juga bisa untuk confirm invitation-nya, tapi kan lumayan banyak nih. Dia tapi udah bikin jadwalnya nih. Ini akan terjadi pengulangan 21, 23. Karena kita tadi mulainya tanggal 21 ya. 21, 23, 25 akan terjadi pengulangan sampai 8 sampai berapa tadi yang kita setting? Sampai 16 kali. Oke. Mau yang ininya kalian copy, jadi udah tahu nih jadwal perkuliahan atau jadwal kelas atau jadwal belajar kalian, misalnya ada punya les privat atau apa, bisa kalian copy ininya, langsung kalian kopikan, atau yang paling mudahnya kopikan link ini saja. Oke, kita akan lihat tampilan di meetingnya. Nah, dia akan langsung membuat nih 21, 23, 25. Yang tanggal 30 yang kita setting tadi apakah masih ada? Nah, masih ada ya, di sini tidak hilang. Nih kemunculannya udah berapa kali? 5 kali. Yang terakhir tanggal berapa? Yang sampai ke belakang nih. Oke, ini yang terakhir pertemuan ke-16 itu berakhir pada tanggal 26 Oktober kalau settingan kita tadi. Nah, cukup sekian untuk penjelasan tentang membuat jadwal dan pembuatan jadwal berulang. Semoga bermanfaat.